Anda, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Saya ingin mengajukan permohonan pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan penelitian. Selamat pagi Kak, saya Raffi. Apakah Kakak sudah membawa surat permohonan penelitian dan proposal yang telah disetujui oleh institusi kampus serta komite etik? Sudah Bapak, ini surat pengantar dari kampus, proposal penelitian, dan lembar persetujuan etik. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Untuk dokumennya sudah lengkap, namun perlu kami sampaikan bahwa untuk pelepasan informasi khususnya untuk penelitian hanya dapat diberikan dalam bentuk data yang telah dianonimkan sesuai dengan kebijakan kerahasiaan pasien. Baik Bapak, saya memahaminya. Data yang saya butuhkan memang tidak memerlukan identitas pasien. Baik, untuk selanjutnya kakaknya perlu mengisi formulir permohonan untuk pelepasan informasi dan nanti ditandatangani di pojok sini ya, untuk menjaga kerahasiaan data. Baik Bapak, akan saya isi. Terima kasih ya. Untuk permohonannya ini akan kami ajukan kepada Kepala Unit Rekam Medis untuk persetujuan. Jadi mohon ditunggu sebentar ya. Permisi Bu. Oh iya Pak, silakan duduk. Jadi begini Bu, ada permohonan pelepasan informasi untuk penelitian dari seorang mahasiswa. Dokumen dan persetujuan etik sudah lengkap dan data yang diminta bersifat anonim. Baik Pak, pastikan hanya data yang diperlukan yang diberikan dan tidak ada identitas pasien yang terbuka. Baik Bu, saya akan memastikan hanya data yang diperlukan saja yang diberikan dan tidak ada identitas pasien yang terbuka. Baik Bu, ini untuk dokumennya bisa dicek terlebih dahulu. Permohonan saya setujui, silakan diproses sesuai prosedur. Baik Bu, saya akan proses sesuai prosedur. Kak, ini untuk permohonannya telah disetujui. Kami akan menyiapkan data anonim sesuai kebutuhan penelitian. Estimasi selesai dalam 3 hari kerja ya Kak. Baik Bapak, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Kak. Mohon nanti kalau pengambilan kami ya membawa identitas dan bukti permohonannya. Ya Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, saya Dr. Fadila, Ketua Tim Audit Medis. Kami dari Komite Medik ingin mengajukan permohonan pelepasan data rekam medis untuk keperluan audit klinis kasus Seksario Sesar periode Januari sampai Maret 2026. Selamat pagi dokter, baik untuk pelepasan informasi rekam medis, apakah dokter sudah membawa surat permohonan resmi dan surat tugas dari direktur atau komite medik? Sudah, ini surat permohonan resmi, surat tim audit, serta daftar nomor rekam medis yang akan diaudit Mbak. Baik dok, saya periksa terlebih dahulu kelengkapan administrasinya sesuai SOP pelepasan informasi ya. Ini Mbak. Baik dok, surat sudah lengkap dan sesuai. Untuk memastikan audit ini bersifat internal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, benar ya dok? Betul Mbak, audit ini untuk evaluasi mutu pelayanan klinis dan kesesuaian tindakan medis dengan standar prosedur operasional. Baik, sesuai ketentuan kerahasiaan rekam medis berdasarkan Permenkes tentang rekam medis, data pasien bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan, audit medis, pendidikan, dan penelitian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien. Untuk audit internal, data dapat diberikan dengan ketentuan digunakan hanya untuk kepentingan audit, kemudian tidak diperbanyak atau dipublikasikan tanpa izin, lalu identitas pasien tidak disebarluaskan. Apakah dokter dan tim bersedia menandatangani surat pernyataan menjaga kerahasiaan? Tentu Mbak, kami memahami kewajiban tersebut dan siap menandatangani pernyataan kerahasiaan. Baik dok, untuk jenis data yang dibutuhkan, apakah seluruh berkas rekam medis atau hanya ringkasan medis dan lembar tindakannya? Kami membutuhkan ringkasan masuk dan keluar resume medis, lembar asesmen awal, catatan perkembangan pasien, lembar tindakan operasi, dan laporan anestesi. Baik dok, sesuai prosedur kami akan memberikan dalam bentuk fotokopi yang telah dilegalisir.
atau akses melalui SIM RS di ruang khusus audit tanpa membawa berkas asli keluar dari instalasi. Baik, kami setuju menggunakan ruang audit agar berkas tetap aman. Permisi, Ibu, ini ada data pelepasan medis dari audit medik, sudah lengkap dan ditandatangani oleh direktur ya. Baik, pastikan ini sudah dicatat dalam buku register pelepasan informasi, lalu tim audit menandatangani formulir kerahasiaan, lalu berkas asli tidak keluar dari ruang rekam medis, dan penggunaan SIM RS diawasi. Baik, Ibu. Dok, kami sudah mendapatkan persetujuan kepala instalasi. Silakan mengisi buku register pelepasan informasi dan menandatangani formulir pernyataan kerahasiaan. Sudah saya isi dan sudah saya tanda tangani, Mbak. Terima kasih, Dok. Data akan kami siapkan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Audit dapat dilakukan di ruang audit rekam medis dalam jam kerja dan akan didampingi oleh petugas. Baik, setelah audit selesai, apakah ada prosedur tambahan? Ya, Dok. Setelah selesai, tim audit wajib mengembalikan seluruh dokumen salinan jika dipinjam. Jika menggunakan data digital, tidak diperkenankan menyimpan di perangkat pribadi. Berita acara selesai audit akan ditandatangani selesai sebagai bukti bahwa data telah digunakan sesuai ketentuan. Baik, kami akan mengikuti prosedur tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga audit ini dapat meningkatkan mutu, pelayanan, dan keselamatan pasien. Amin, terima kasih atas dukungan instalasi rekam medis. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Saya Nadine dari Polres Kota Malang. Saya datang untuk meminta salinan rekam medis pasien atas nama Ahmad Rafi. Data tersebut kami gunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang sedang kami tangani. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf sebelumnya, sesuai dengan ketentuan kerahasiaan rekam medis, kami hanya dapat memberikan informasi apabila terdapat surat permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Apakah Ibu membawa surat permintaan resmi tersebut? Baik Ibu, ini adalah surat permintaan resmi dari kepolisian beserta surat perintah penyidikan terkait perkara tersebut. Baik, Ibu, terima kasih. Izinkan saya melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen ini dan melaporkannya kepada Kepala Instalasi Rekam Medis untuk mendapatkan persetujuan proses selanjutnya. Silakan duduk. Permisi, Ibu. Ini ada penyidik dari kepolisian yang datang untuk meminta salinan rekam medis pasien atas nama Tuan Ahmad Rafi terkait kasus kecelakaan lalu lintas. Penyidik sudah membawa surat permintaan resmi dan surat perintah penyidikan. Untuk suratnya ini, Bu. Baik, tolong pastikan kembali bahwa surat tersebut lengkap dan sah, termasuk nomor surat, instansi yang mengeluarkan, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila dokumen sudah sesuai, rumah sakit dapat memberikan informasi dalam bentuk ringkasan medis atau salinan dokumen yang relevan dengan kasus tersebut. Namun ingat, berkas rekam medis asli tidak boleh keluar dari rumah sakit. Baik, Ibu, apakah proses ini perlu dilaporkan juga kepada direktur rumah sakit ya? Ya, benar. Setelah dokumen diverifikasi, kita perlu menyampaikan permohonan ini kepada direktur rumah sakit untuk mendapatkan persetujuan sebelum data dilepaskan. Permisi, Ibu Direktur, kami menerima permintaan dari pihak kepolisian untuk memperoleh salinan rekam medis pasien atas nama Ahmad Rafi yang akan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Surat permintaan resmi dan surat perintah penyidikan sudah kami verifikasi. Ini dokumennya. Baik, saya cek terlebih dahulu ya.
Dokumennya sudah lengkap dan sudah sesuai prosedur. Silahkan diproses, namun pastikan hanya informasi yang relevan saja dengan kasus yang diberikan. Dokumen yang diberikan harus berupa salinan atau rekasan medis yang sudah dilegalisir dan berkas asli tetap disimpan di rumah sakit. Baik Ibu Direktur. Selain itu, pastikan seluruh proses dicatat dalam register pelepasan informasi rekam medis dan lakukan berita acara serta terima dokumen agar administrasinya lebih tertib. Baik Ibu, kami akan melaksanakan sesuai prosedur. Ini dokumen atas nama Ahmad Rafi yang sudah disetujui oleh Direktur. Tolong siapkan dokumennya. Baik Ibu, saya akan segera menyiapkan dokumennya. Selamat siang Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, saudara Ibu mengalami radang usus buntu dan perlu dilakukan operasi segera. Apakah operasi itu berbahaya ya, Dok? Setiap tindakan medis pasti memiliki risiko Ibu. Untuk operasi ini manfaatnya adalah menghilangkan infeksi dan mencegah komplikasi. Risikonya bisa berupa pendarahan, infeksi atau reaksi terhadap anestesi meskipun jarang terjadi. Apakah ada alternatif lain selain operasi ya, Dok? Untuk kondisi saudara Ibu saat ini, terapi obat saja tidak cukup. Operasi adalah tindakan yang paling tepat. Sebelum tindakan dilakukan, kami memerlukan persetujuan tertulis dari Ibu atau pasien tersebut untuk dilakukan pengisian identitas dan juga verifikasi tanda tangan untuk persetujuan prosedur tersebut dilakukan. Apakah Ibu dan keluarga sudah memahami penjelasannya? Ya Dok, saya mengerti dan saya setuju untuk dilakukan operasi tindakan tersebut. Baik Dok, saya juga sudah memahami resikonya. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan keluarga saudara untuk menyetujui kegiatan tersebut. Baik Ibu, silakan menandatangani di bagian persetujuan dan saya akan menjadi saksi. Ini Dok, kami sudah menandatangani. Baik, mohon ditunggu di ruang tunggu ya. Baik, terima kasih Ibu. Permisi Mbak, ini ada lembar persetujuan pasien atas nama Ahmad Rafi. Baik dokter, segera saya distribusikan. Permisi Mbak, ya silakan duduk. Mbak, ini ada lembar persetujuan pasien atas nama Ahmad Rafi. Bisa tolong diverifikasi ya? Baik Mbak, saya akan memeriksa kelengkapan formulir persetujuan ini sebelum disimpan dalam rekam medis. Diagnosis sudah terisi, jenis tindakannya jelas, resikonya dicantumkan, tanda tangannya lengkap, tanggal dan waktunya ada. Untuk formulir ini dinyatakan lengkap. Baik Mbak, terima kasih. Selamat siang Bapak, saya Nadia dari petugas pendaftaran. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya Bribka Ahmad Rafi dari kepolisian setempat. Di sini saya membawa korban tindak kekerasan untuk mengurus surat visum et repertum. Baik Bapak, silakan korban dipersilakan duduk terlebih dahulu agar lebih nyaman. Baik, silakan Mbak. Selanjutnya untuk surat visum, apakah Bapak membawa surat resmi dari kepolisian ya? Ya tentu, saya sudah membawa surat pernyataan resmi yang sudah ditandatangani dari penyidik. Ini ya Mbak. Baik, saya terima Pak. Selanjutnya saya akan cek kelengkapan data terlebih dahulu. Sebelumnya, saya ingin melakukan konfirmasi pada korban terlebih dahulu. Apakah korban bisa dipersilakan untuk berdiri sebentar ya Bapak? Boleh Mbak, sebentar ya. Mbak, permisi, ini dari petugas pendaftaran mau mengonfirmasi tentang identitas Mbak. Jadi mohon untuk berdiri sebentar ya. Baik Pak. Selamat siang Mbak, saya perlu melakukan konfirmasi mengenai data Anda. Apakah benar saudara merupakan korban dalam kasus yang tertera dalam surat ini? Siang Mbak, iya benar. Baik, boleh saya minta nama lengkap dan tanggal lahir untuk dicocokkan dalam identitas? Saya Anatoly Diadana Mbak, untuk tanggal lahir
1 Januari 2001. Terima kasih Mbak, saya akan melakukan verifikasi surat permintaan visum dari polisian dan mencocokkan dalam identitas korban dengan dokumen yang sama. Saya akan melakukan verifikasi surat permintaan visum dari polisian dan dicocokkan sesuai identitas korban sesuai dengan dokumen yang telah ada. Baik Bu, nanti jika ada tambahan silakan menghubungi saya ya. Baik Bapak, ini suratnya sudah sesuai dan akan diproses. Selanjutnya, saya akan menginput data korban ke dalam sistem rumah sakit terlebih dahulu, meliputi identitas pasien, waktu kejadian, dan tujuan pemeriksaan visum. Baik, data sudah berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya, korban akan diarahkan ke ruang pemeriksaan dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Baik, kami akan mendampingi korban untuk dilakukan pemeriksaan dokter. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak boleh menuju ke ruang nomor 2 ya. Permisi dokter. Baik Pak, silakan masuk, silakan duduk. Selamat siang, saya Dr. Fadila yang bertugas siang ini. Saya akan melakukan pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum. Sebelum dimulai, apakah saudari bersedia untuk diperiksa? Iya, bersedia dok. Baik, terima kasih. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi luka atau temuan fisik sebagai bukti medis. Saya izin memeriksa untuk kondisi fisik dari kepala hingga kaki ya Mbak. Baik dok. Nah, jika ada bagian yang terasa sakit, mohon segera diberitahu ya. Baik. Apakah lengannya ini terasa sakit Mbak? Ini wajah sama lengan saya terasa sakit dok. Oh, baik. Baik, saya catat adanya memar dan pada lengan kanan dan luka lecet pada pipi kiri. Semua hasil pemeriksaan akan saya tulis secara objektif pada laporan visum ini. Hasil pemeriksaan korban sudah kami dapatkan. Selanjutnya kami akan menyusun visum et repertum dalam bentuk laporan medis resmi. Silahkan ditunggu di ruangan tunggu yang kami sediakan ya. Baik dok, kami akan menunggu surat keterangan resminya untuk keterangan penyidik. Pasien atas nama Areta. Selamat siang. Siang Mbak, saya mau tanya untuk kelanjutan proses pembuatan visumnya gimana ya? Baik, untuk selanjutnya, hasil pemeriksaan dokter akan diteruskan ke bagian rekam medis dan administrasi untuk proses pengetikan serta legalisasi dokumen visum. Baik Mbak, apakah ada berkas tambahan yang perlu saya lengkapi Mbak? Untuk sementara sudah lengkap, Pak. Untuk selanjutnya, proses visum membutuhkan waktu dan stempel resmi dari pihak rumah sakit. Untuk prosesnya biasanya berapa lama ya Mbak? Biasanya untuk prosesnya selesai sekitar 1 minggu. Setelah selesai, hasil visum et repertum akan diserahkan langsung pada pihak kepolisian sebagai pemohon resmi. Baik, ini untuk berkas visum et repertumnya. Kemudian, ini merupakan surat pengambilan visum et repertum yang resmi. Mohon ini dibawa saat pengambilan nanti ya. Baik Mbak, nanti kami akan mengambil langsung dan membawa surat pengambilan ini. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya dan kerjasama dari pihak rumah sakit. Sama-sama Pak, kami senang membantu sesuai prosedur yang ada. Semoga proses hukum berjalan dengan lancar dan korban semoga segera pulih ya. Terima kasih banyak mbak. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau berobat ke poli penyakit dalam Mbak. Baik, boleh lihat KTP sama kartu berobatnya Bu. Ini Mbak. Baik Mbak, saya input terlebih dahulu ya. Silakan tunggu, saya akan menginput ke sistem kami. Baik, saya akan input dulu ya. Data sudah masuk, silakan tunggu di poli, nanti akan dipanggil. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Kok sistemnya nggak bisa dibuka ya? Aduh, error lagi, loading terus. Mbak, ini sistemnya error ya? Iya sama, di sini juga lagi error, kayaknya lagi down deh. Oh, soalnya di poli juga nggak bisa. Mbak, kok lama ya? Saya sudah lama loh nunggu. Maaf ya Ibu, sistem kami sedang mengalami gangguan. Kami akan segera memperbaiki dan akan segera melayani Ibu. Baik Mbak, kalau gitu. Halo Pak, ini sistem RME yang di bagian pendaftaran lagi error, tidak bisa diakses. Iya Mbak, mohon maaf, sedang ada gangguan server. Mungkin estimasinya sekitar 1 jam. Baik Pak, terima kasih.
saja jalankan prosedur downtime. Nanti pakai formulir manual saja. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mari Bu. Ye, monggo. Atas nama Ibu Dila. Mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanannya. Saat ini sistem sedang mengalami gangguan. Untuk saat ini sementara sistem akan kami catat secara manual. Itu tidak apa-apa, yang penting tetap dilayani ya Mbak. Baik Ibu, apa ada KTP-nya? Iya Mbak, KTP saya. Dan Ibu, saya akan menginput ke sistem manual. Ibu tunggu di terlebih dahulu. Dok, ini ada pasien baru, tetapi untuk pencatatannya masih manual karena sistemnya lagi down. Baik, tidak masalah. Kita pemeriksaan terlebih dahulu saja. Baik dok, saya panggilkan pasiennya terlebih dahulu. Permisi Mbak, bisa masuk terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan ya? Mbak. Permisi dok. Ya, silakan duduk. Ada keluhan apa hari ini, Mbak? Untuk akhir-akhir ini saya merasa lemas dan pusing dok. Baik, akan saya catat di formulir terlebih dahulu. Nanti saat sistem sudah normal, akan saya input di RMI ya. Baik dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Iya, mari dok. Iya. Mbak, mungkin bisa dicoba sistemnya sudah kembali normal lagi. Oh baik Bapak, sebentar ya saya cek dulu. Sistem sudah kembali normal Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mbak, sistemnya sudah bisa ya? Iya udah bisa Mbak, nanti kita input ulang data dari formulir ya. Pastikan tidak ada yang terlewat. Siap, ini dari Poli juga sudah bisa kok Mbak. Baik, kita cocokkan satu persatu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah berkenan meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Terkait dengan permasalahan hari ini, terima kasih untuk rekan-rekan bisa tetap berjalan dengan lancar meskipun sistem sedang ada gangguan. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk kelancaran sistemnya. Untuk rekan-rekan, apakah ada masukan atau pertanyaan terkait permasalahan hari ini? Dipersilakan. Kalau dari saya, form doteng sangat-sangat membantu sih Bu. Baik, apakah ada lagi masukannya? Selain itu juga pasien tetap bisa dilayani dengan baik kok. Oke, apakah ada lagi? Mungkin kalau dari tim IT kedepannya mungkin harus ada penjadwalan, jadi mungkin tidak dadakan kalau ada sistem downtime sehingga kita bisa mengantisipasi kedepannya. Oh, baik, terima kasih atas masukan dari rekan-rekan. Nanti selanjutnya bisa ditingkatkan lagi dan diperbaiki lagi untuk perbaikan sistemnya. Sekian, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bu. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam